back to channel bimbalbahasa.official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel ini. Nah, kita akan bahas di video kali ini mengenai preposition in English atau kata depan dalam bahasa Inggris. Terkadang kita masih bingung nih menggunakan on, in, dan at. Nah, on, in, dan at itu adalah preposition. Apakah kita menggunakan I live in Bandung, I live on Bandung, atau I live at Bandung? Which one is better atau which one is more exact? Nah, untuk memahami kasus ini, saya akan memberikan trik ala bimbelnya. Insya Allah 5 detik kalian akan paham tentang preposition in English. Nah, buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu. Tetap semangat di video ini. Oke, kita mulai saja membahas tentang preposition. Mungkin dalam bahasa Indonesia atau konteks keindonesiaan kita mengenal istilah di, pada, ke, dari, dengan, untuk, oleh, dan lain-lain. Itu disebut juga preposisi. Tapi dalam bahasa Inggris itu istilahnya preposition atau kata depan. Nah, penggunaan on, at, above, over itu adalah preposition yang mengacu bisa ke place or position, bisa juga ke time. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya mengenai konsep preposition untuk place or position dan ada juga untuk time. Oke, yang pertama ada preposition of place. Kata depan ini merujuk ke keterangan tempat. Atau konsep dasarnya adalah seperti di bawah ini. Coba kita perhatikan, kapan sih kita gunakan at? Kita gunakan at jika mengacu ke address, alamat, atau full address. Nah, contohnya adalah at Kalimalang 23B. Nah, itu ya, berarti alamat lengkap lah atau full address ya. Nah, kalau on itu digunakan untuk konteks street or road, jadi jalan ya. Contohnya adalah on Malioboro Street, atau boleh juga untuk lantai floor, berarti on the third floor, di lantai ketiga. Nah, itu adalah konteks penggunaan on tadi untuk jalan ya, tanpa specific address, tanpa nomor. Seperti yang at itu gunakan specific address, jadi kita gunakan preposition at. Kalau on itu tanpa nomor ya, atau tanpa detail atau specific address. Kita gunakan in, yang pertama itu buat room, bisa building, in the office, misalkan in the office room, bisa city or village, desa atau kota. Contoh in Jakarta, bisa province, in West Sumatra, country in China, in Indonesia atau continent, in Asia, in Europe. Itu adalah konteks penggunaan in ya dalam preposition of place. Ada yang menggunakan from to, dari hingga. Contohnya beginning point until ending point, from Bandung to Semarang, dari Bandung hingga Semarang. Jadi kalau misalkan tadi saya jelaskan di opening, yang benar adalah I live on, in, atau at Bandung. Maka kalau Bandung itu mengacu ke city, maka kita gunakan I live in Bandung. Atau I live on Jalan Pajajaran atau Pajajaran Street Bandung. Atau I live at Pajajaran Street number 45 Bandung. Jadi itu full address. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada contoh penggunaan preposition in, on, at, serta from to. Look at number 1. Zelvania worked in Bangkok, Thailand 2 years ago. Di sini kita gunakan in karena Bangkok itu adalah name of city atau the capital city of Thailand. Jangan gunakan on ya, karena itu masuk ke city or town. We visited several Hindu temples in Central Java. Kita gunakan in karena Central Java adalah province. Terus most of world's volcanoes are found in Asia. Asia adalah nama kontinen, jadi kita gunakan in. The sisters are now being on Pajajaran Street. Kita gunakan on karena Pajajarannya ada streetnya di jalan. Nah, kita gunakan on ya. That new student lives ya. That new students live at. Di sini kita gunakan at karena full address, ada perumahan Batavia atau Batavia Residence dan specific addressnya atau alamat detailnya West Bandung, Bandung Barat. Number 6, we are going to depart from Solo to Jakarta. Kita akan atau hendak berangkat dari Solo ke Jakarta. Itu perbedaan penggunaan in, on, dan at serta from to. Paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, coba kita lihat. Yang tadi kan preposition of place masih tentang atau masih berbicara konteks alamat. Sekarang kita bahas preposition of place
in terms atau in the aspect of position, dalam posisinya. Nah, di sini ada simbol-simbol nih, coba kita lihat sebelum ke bimbel konsep. Di sini yang namanya tanda lingkaran itu menunjukkan posisi benda. Terus ada bidang berbentuk kotak itu menunjukkan bidang acuan benda atau tata letak benda, dan terakhir tanda panah menunjukkan posisi benda bergerak. Kalau ini posisi benda diam ya, yang lingkaran ini yang hitam adalah posisi benda diam. Kalau ada tanda panah ini posisi benda bergerak. Coba kita lihat ke slide sebelumnya. Nah, ini yang namanya inside sama within artinya kan di dalam ya. Itu menunjukkan benda diam karena simbolnya hitam di dalam sebuah benda atau di dalam sebuah wahana atau dimensi di situ ya. On artinya kan di atas. Di sini letak bayangan atau benda hitamnya diam berada di atas benda atau bidang acuan. Out of ini benda bergerak, artinya out of itu keluar karena sifatnya tanda panah keluar berarti bergerak. Outside itu di luar. Kalau out of keluar, outside di luar. Ada through melewati, ini benda bergerak. Up, go up berarti pergi ke atas. Down, go down berarti pergi ke bawah. Against itu terhadap, ini ada benda nyender ya, berarti terhadap. Against itu artinya beside, ini ada di sisi bidang acuan, berarti beside itu di sebelah atau di pinggir atau di sisi. Behind artinya di belakang. Ini ada benda hanya terlihat setengah karena di belakang. Ada in front of di depan, ada above di atas. Above-nya itu tidak nempel ya. Kalau on kan di atas nempel, tapi di sini above tidak nempel. Jadi I put the book on atau above the table. Yang benar adalah on the table. Kalau above berarti bukunya melayang gitu di atas meja. Ada over sama above, ini ada benda bergerak di atas bidang acuan. Jadi kalau ada kapal berseliweran atau melintas terbang di atas perumahan kita gunakan over atau above the houses. Ada onto, benda dari atas hinggap di permukaan, itu onto artinya ke atas. Kalau into ke dalam, dari atas masuk ke permukaan, jadi ke dalam itu. Ada beneath, below itu di bawah nempel. Under, below itu di bawah tidak nempel. Berarti kalau ada kucing tidur di bawah meja, kita gunakan istilah under ya, atau below boleh. Misalkan my cat is sleeping under the table. Kalau kita gunakan beneath the table artinya kucingnya kegencet ya, atau menempel di atas meja. Ada beneath, below sudah, under, below sudah. Between ini di antara dua benda. Ada among di antara lebih dari dua benda, dan from to artinya dari ke. Nah, ini sengaja saya tidak artikan karena nanti untuk arti dari masing-masing preposition akan dibahas di contoh-contoh di slide selanjutnya. Oke, ini adalah bidang acuan antara static thing dan dynamic things terhadap bidang acuannya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lihat di sini ada perbedaan penggunaan out of yang artinya keluar dan outside artinya di luar. Coba kita lihat. The student moved the desk out of the classroom. Nah, para siswa memindahkan meja keluar kelas. Jadi bendanya bergerak keluar kelas, itulah out of. Bendanya bergerak ke luar kelas. Mengapa kita tidak boleh menggunakan outside? Karena kalau outside sendiri kan mejanya artinya itu adalah di luar. Sedangkan memindahkan meja adalah aktivitas yang bergerak. Kita gunakan preposition out of yang disimulasikan dengan simbol tanda panah. Kalau benda diam biasanya simbolnya itu tanda bulat ya, bulat hitam nih kayak gini. Oke, kita lanjut. The punished boy stood firmly outside the classroom. Siswa yang dihukum tersebut berdiri dengan tegapnya di luar kelas. Karena ini bukan aktivitas bergerak tapi diam dan posisinya di luar, maka kita gunakan outside sebagai pengganti out of. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ada on itu artinya di atas, dengan atau pada objek bersentuhan dengan bidang. Di atas ya, misalkan Ariel Noah and Momo Geisha perform together on the spacious stage. Nah, on di sana berarti di atas panggung gitu, nempel gitu ya, bersentuhan atau nempel. Ariel Noah dan Momo Geisha tampil bersama di atas panggung. I put the painting on the rock wall. Saya menaruh lukisan pada tembok yang kasar. Nah, ini nempel ya, tembok yang kasar. Ada inside atau within artinya di dalam. The manager and the officers are briefing in the meeting room artinya di dalam
ruangan rapat. Manajer dan para pegawai kantor sedang rapat singkat di ruang rapat. Inside of the musty box, the rats hid comfortably. Di dalam dus yang apok tersebut, tikus-tikus itu bersembunyi dengan nyamannya. Nah, di sini ada kata inside, berarti di dalam, sama dengan in atau within. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang berikutnya ada above, artinya di atas, dengan objek tidak bersentuhan ya. Dengan objek tidak bersentuhan dengan bidang acuan. Nah, contohnya adalah the teacher found the broken ceiling above the studying students. Guru mendapati adanya atap yang rusak di atas para siswa yang sedang belajar. Berarti above itu di atas, tidak nempel di atas kepala siswa. There is an anti-mosquitoes lamp above me. Di atasku ada lampu pengusir nyamuk. Kalau kita gunakan on berarti lampunya nempel di kepala. Kalau above berarti di atas. Oke, paham ya? Yang above me. Over di atas dengan objek diam atau bergerak. Sama dengan above, tapi kalau over di sini bisa bendanya diam, bisa juga bergerak. Contohnya, the jet plane is flying over the cities. Pesawat jet tersebut sedang terbang melintasi kota-kota. Over the cities. Bisa kita gunakan above juga sebenarnya ya. Contoh lagi, the off-kite moved over the farmland. Layangan yang putus tersebut bergerak-gerak di atas pesawahan. Itu penggunaan above dan over. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya ada beneath, underneath, atau under. Artinya di bawah. Dengan objek bersentuhan langsung dengan bidang ya. Objek bersentuhan langsung dengan bidang. Contohnya, the newspaper is beneath atau under a cup of coffee. Koran tersebut ada di bawah secangkir kopi. Nah, berarti nempel di atas atau di bawah secangkir kopi. My TOEFL book is always placed underneath Siska's dictionary. Buku TOEFLku selalu disimpan atau selalu kusimpan di bawah kamusnya Siska. Berarti bersentuhan. Nah, ada juga below dan under. Berarti kalau below ini di bawah dengan objek tidak bersentuhan. Objek tidak bersentuhan itu gunakan below. The Persian cat is sleeping under the dining table. Kucing Persia tersebut sedang tidur di bawah meja makan. My friend was weary and taking rest below the tree. Temanku kecapean dan sedang beristirahat di bawah pohon. Itu tidak bersentuhan ya. Termasuk under the dining table ini tidak bersentuhan di bawah meja makan. Kalau kita gunakan underneath atau beneath artinya kucingnya tidurnya nempel di bawah meja gitu. Nah, itu untuk berbicara logikanya. Kalau kita tidak ingin membingungkan atau tidak ingin merasa bingung tentang penggunaan bawah antara nempel dan tidak nempel, kita gunakan saja under dua-duanya ya. Under nih, kalau under itu adil, bisa nempel bisa nggak nempel. Kalaupun kita bingung penggunaan antara beneath dan below. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya ada into. Into artinya ke dalam dan onto artinya ke atas yang ini. The crazy man ran and jumped into swimming pool. Orang gila tersebut lari dan loncat ke dalam kolam renang. Masuk ke dalam rumah berarti enter the room atau misalkan moved into the room ya. Moved into the house itu bergerak ke dalam rumah. Sedangkan onto artinya ke atas. A falcon bird flew down and perched onto my uncle's house roof. Seekor burung falcon sedang atau terbang merendah dan hinggap di atas atap rumah pamanku. Itu perbedaan into dan onto. Beside artinya di samping. Nah, ini preposition. Tapi kalau besides itu conjunction artinya lagi pula atau di lain sisi. Nah, ini yang beside menunjukkan preposition of place. Uncle Togar built a small woody house beside Toba Lake. Paman Togar membangun rumah kayu kecil di pinggir Danau Toba atau di samping Danau Toba. Ini berarti di samping. Nah, yang duanya coba kita lihat. Beside the post office, I settle the portable food stand every day. Di samping kantor pos, saya menggelar dagangan kaki lima setiap hari. Itu penggunaan beside sebagai preposition. Ada beside yang menunjukkan konjungsi atau kata hubung. Coba kita lihat.
Ben Niji performed amazingly. Besides, the vocalist show his unique vocal character. Ben Niji tampil luar biasa. Di lain sisi, vokalisnya menunjukkan karakter vokal yang khas di lain sisi. Berarti di sini bukan menunjukkan di samping, tapi beside yang ada S-nya, artinya di lain sisi atau lagi pula. Coba kita lihat. Edo was in a dither when the teacher suddenly came. Besides, he has not done the homework. Edo kelabakan ketika guru tersebut tiba-tiba datang. Lagi pula ia belum mengerjakan PR. Nah, beside lagi pula atau di lain sisi. Yang atas preposition beside-nya tidak menggunakan S, sedangkan kalau yang menunjukkan conjunction beside-nya menggunakan S. Oke, itu untuk penggunaan into dan onto versus beside dan besides. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya ada in front of, artinya di depan. Ada juga behind atau di belakang ya. Contohnya nomor 1, the slummy old woman is sitting down in front of my swimming float. Wanita tua miskin tersebut sedang duduk di depan pelampung renangku. Berarti di depan ini in front of, atau boleh juga ahead ya, di depan itu bisa in front of, bisa juga ahead. The advocate led his client behind the court. Si pengacara membela kliennya di belakang pengadilan. I stand behind you. Saya berdiri di belakang kamu. Nah, ini penggunaan behind dan in front of lawannya ya. Ada yang J, between, artinya di antara. Di antaranya lebih dari atau di antara dua benda, sedangkan among itu di antara lebih dari dua benda. Itu penggunaan antara between kan, atau perbedaan antara between dan among. Indonesia is located between Asia and Australia, karena Asia itu satu dan Australia itu juga satu, berarti dua. Nah, kita gunakan between. Kalau kita gunakan among berarti harus lebih dari dua. Contohnya, Indonesia is located between Asia, Afrika, and Ocean, atau misalkan Indian Ocean atau Pacific Ocean, itu baru 3 penyebutannya. Nah, contoh yang kedua, Bandung is among Mount Tangkuban Perahu, Mount Burangrang, and Mount Patuha. Artinya ada 3 penyebutan. Yang pertama adalah Mount Tangkuban Perahu, Mount Burangrang, and Mount of Patuha. Kita gunakan among, di antara lebih dari 2. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang berikutnya ada out of dan outside. Kalau out of itu artinya keluar ya, bendanya bergerak. Kalau outside artinya di luar, bendanya diam. Semua pembahasan out of dan outside sudah ya di slide sebelumnya, di pertama. Karena itu untuk membuktikan penggunaan tanda panah dan penggunaan simbol stative things atau static thing yang simbolnya benda bulat hitam. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Nomor 1. An uninvited guest was evicted out of the Congress room. Tamu tak diundang tersebut diusir keluar. Nah, jangan gunakan outside. Kalau outside diusir di luar. Tapi ini diusir dari dalam, berarti keluar. Jadi kita gunakan out of the Congress room. Contoh nomor 2. Your friends usually lay the sandals outside the dorm. Teman-temanmu biasanya meletakkan alas kaki di luar asrama. Ini bukan keluar, tapi di luar asrama. Asrama berarti outside. Oke, true artinya melewati dan against artinya terhadap. The weak prisoner escaped through the broken outlet. Tawanan yang kejam tersebut melarikan diri melalui pintu keluar yang rusak. Berarti melewati. Through the forest, melewati hutan ya. Through the woods, melewati hutan. It's prohibited to lean the board against the wall. Dilarang menyandarkan papan ke tembok itu. Against berarti terhadap ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya ada preposition of time. Nah, di sini ada penggunaan in dalam konteks waktu, juga on, at, ada for selama, since sejak, ada from single to, dan by the time atau menjelang. Nah, yang pertama penggunaan preposition in. Yang pertama itu untuk
parts of the day, bagian dari waktu, contohnya in the morning, yang berdurasi ya, pastinya bagian dari waktu itu in the morning, in the afternoon atau evening. Ada month, bulan, in May, in January, kita gunakan in, season, in the summer, in the winter, in the autumn, year, ya, in 1896, in 2005, itu waktu, decade berarti 90-an, tahun 1990-an, dan century, abad, in the 19th century. Ini konteks penggunaan in dalam time. Berikutnya ada on. Kalau on itu digunakan buat yang pertama itu day, on Sunday. Jadi kalau Sunday jangan gunakan in Sunday, in Monday, tapi on Monday, on Friday, ya, on Saturday, in Thursday. Ada dates, tanggal, on February 14th, ini tanggal, masih gunakan on juga yang mengacu ke hari. Nah, kalau at digunakan untuk specific time, misalkan at noon sama at night. Nah, bedanya in the night sama at night adalah kalau in the night itu malam hari, itu berdurasi. Kalau at night artinya tengah malam, tepat jam 12 pas. Itu ya. Nah, for artinya selama, misalkan for 9 weeks, selama 6 minggu. Since yesterday, sejak kemarin. From to, beginning time sampai ending time. From May 5 until July 6, itu juga sama. Dan by the time of artinya menjelang, by this year menjelang tahun ini, by the time of this year menjelang tahun ini, by the time of you came here menjelang kamu datang ke sini. Oke, itu untuk konsep dasar preposition of time. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, nomor 1, my beloved daughter was born in September 2012. Ya, di sini penggunaan in mengacu ke bulan. Jadi sudah betul. Jadi kita gunakan in karena mengacu ke bulan. Angelina Jolie and Brad Pitt visited Japan in the last summer. Ini kita gunakan in karena mengacu ke season, last summer, betul. Edin Dzeko joined training camp in Batu Malang on February 14, 2000. Ini kita gunakan on karena mengacunya ke tanggal ya. On February 14th. The Vice Governor of Jakarta, Sandiaga Uno, suddenly inspected the readiness of bureaucracy service in Cawang Subdistrict at 7 p.m. Nah, karena ini kita berbicara jam, jadi kita gunakan at alias specific time. I have worked in PT Inkamas Indonesia for 2 years. Saya sudah bekerja di PT Inkamas selama 2 tahun. Karena problem ini, Hamis Daud and Raisya have been engaged since March. Sudah bertunangan sejak bulan September. Dan the professor has been conducting the research from 2010 until 2012. Ini juga tidak masalah ya. Jadi in itu buat September, buat month, year, season, century. Kalau on itu buat date dan day, kalau at buat specific time. Oke, paham ya? Itulah konteks penggunaan preposition for time atau untuk konsep atau konteks waktu. Oke guys, itulah pembahasan super lengkap mengenai preposition atau kata depan in English. Jadi kita tidak bingung lagi membedakan bagaimana menggunakan on, in, dan at dalam konteks place, position, atau dalam konteks of time. Oke, buat kalian yang masih belum paham, silakan bisa kirim kolom komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita akan langsung jawab. Buat yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.